wabarakatuh. Halo sahabat PAUD, dalam video ini kita akan membahas metode utama dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan dari sumber atau guru kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelebihan: ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah dalam artian proses ceramah tidak memerlukan peralatan yang lengkap, sementara itu mudah karena ceramah hanya mengandalkan suara guru. Guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang perlu ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Ceramah dapat menyajikan materi yang luas. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas, organisasi kelas. Dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Kekurangan: materi yang dapat dikuasai peserta didik sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Guru yang kurang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah yang sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh peserta didik sudah mengetahui apa yang dijelaskan atau belum. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Tahap persiapan meliputi tujuan, materi, dan alat bantu. Tahap kedua pelaksanaan, yaitu langkah pembukaan, penyajian, mengakhiri, atau menutup ceramah. Metode kedua yaitu metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif karena dapat membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Kelebihan: melalui metode demonstrasi dapat menghilangkan verbalisme dalam pembelajaran. Proses pembelajaran akan lebih menarik. Peserta didik akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam peserta didik. Kekurangan: memerlukan persiapan yang lebih matang, memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai, memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus. Langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama, tahap persiapan meliputi tujuan, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi dan melakukan uji coba demonstrasi. Tahap pelaksanaan yaitu pembukaan, pelaksanaan, dan mengakhiri. Metode ketiga yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Kelebihan: dapat merangsang peserta didik untuk lebih kreatif dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. Dapat melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan. Kekurangan: sering terjadi pembicaraan diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang saja yang memiliki keterampilan berbicara. Kadang pembahasan dalam diskusi meluas memerlukan waktu cukup lama. Jenis-jenis: diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, simposium, diskusi panel. Langkah-langkahnya: yang pertama, persiapan meliputi tujuan, menentukan jenis diskusi, menetapkan masalah yang akan dibahas. Pelaksanaan: memeriksa segala persiapan, memberikan pengarahan, melaksanakan sesuai aturan main. Terakhir, penutup, membuat pokok-pokok pembahasan dan mereview. Metode keempat yaitu metode simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura atau berbuat seakan-akan. Kelebihan: simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi peserta didik dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi kehidupan dunia. Simulasi dapat mengembangkan kreativitas peserta didik, memperkaya pengetahuan, dapat meningkatkan gairah peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelemahan: pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pengelolaan yang kurang baik, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi peserta didik dalam melakukan simulasi. Jenis-jenis simulasi: sosiodrama, psikodrama, role-playing, peer teaching, dan simulasi game. Langkah-langkahnya: yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, dan yang terakhir penutup.
Metode kelima yaitu metode tugas dan resitasi. Metode tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Kelebihan: pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri akan dapat diingat lebih lama. Peserta didik memiliki peluang untuk meningkatkan keberanian, inisiatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Kelemahan: tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa pengawasan, sukar memberikan tugas, langkah-langkah pemberian tugas, pelaksanaan tugas, dan pertanggungjawaban tugas. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way drive. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Metode ketujuh yaitu metode kelompok. Peserta didik dalam satu kelas dipandang sebagai satu kesatuan tersendiri ataupun dibagi atas kelompok-kelompok kecil. Metode kedelapan yaitu metode problem solving atau metode pemecahan masalah. Metode ini bukan hanya sekedar metode pembelajaran tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Metode kesembilan yaitu metode sistem regu atau team teaching. Pada dasarnya ialah metode pembelajaran dua orang guru atau lebih bekerja sama pembelajaran sebuah kelompok peserta didik. Jadi kelas dihadapi beberapa guru. Metode ke-10 yaitu metode latihan. Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Ke-11 yaitu metode karya wisata. Karya wisata sebagai metode pembelajaran dalam kaitan ini berarti kunjungan ke luar kelas dalam rangka belajar. Metode terakhir yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori adalah strategi pembelajaran yang mendekatkan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta.